Fanny, ngapain kamu berdiri di atas sana? Nanti kalau pembimbing baru datang, kamu bisa kena masalah loh. Turunlah, jangan bikin malu asrama kita. Akulah pembimbing baru kalian. Kamu belum bangun tidur ya? Maaf, aku terlambat. Sama persis. Kak, kembali ke tempat dudukmu. Sekarang sudah mahasiswa, kuharap kalian punya kesadaran diri. Lihat deh, kakaknya itu pembimbing kita. Kita pasti bakal dapat perlakuan khusus kan? Tentu saja. Fanny sayang, kami sengaja mentraktirmu makan hotpot nih. Mentraktirku? Aduh, kakakmu kan pembimbing, kami benar-benar gak nyangka. Maaf ya kalau sebelumnya kami agak kurang sopan. Kami cuma beda 3 tahun dan dia itu lulusan S3. Wah, sekeluarga jenius ya. Terakhir kali aku gak pulang ke asrama dan poin aku dipotong. Bisa bantu hapus gak? Terus besok aku ada ujian tengah semester. Ada rencana apa? Aku bantu kalian. Asik, peka banget. Dosen kalian ada urusan, jadi aku yang mengawasi ujian. Selesai ujian, ambil barang-barang kalian. Pengkhianat. Masih berani ya kamu balik ke sini? Dia bukan pembimbing kita lagi kan? Fanny, ada peraturan baru nggak di asrama kita semester ini? Dilarang belajar terlalu ambisius. Bener, ini pasti Fanny. Ayo pergi, aku merasa nggak enak hati. Aku nggak akan membiarkan adikku ditindas begitu saja. Aku kan masih belajar. Kita harus hemat listrik. Aduh, bukuku. Maaf Fanny, aku tidak sengaja. Ya, bukuku jadi basah deh. Kak, liburanku sudah selesai. Aku harus balik belajar. Liburan menggantikanmu tadi seru banget. Kembalilah ke asrama, semuanya akan berbeda. Fokuslah pada dirimu sendiri. Jangan mencoba menyenangkan orang yang berniat buruk. Tapi aku masih khawatir. Jangan remehkan serangan balik dari seorang kakak. Mulai sekarang, aku satu asrama denganmu. Kakak kedua, kamu pindah sekolah. Jangan remehkan serangan balik dari para kakak. Halo kak, kamu Fanny ya? Iya benar, pacarmu Vino kan? Wah, hebat juga ya dia. Lihat deh, itu mantan pacarnya Vino. Meskipun bukan tipe idaman laki-laki, tapi dia benar-benar tipe perempuan keren yang disukai sesama perempuan. Kelihatannya lembut dan kalem. Jangan-jangan mantannya selingkuh karena bosan sama dia, makanya tarik yang beda jauh. Aku pergi olahraga dulu ya. Wah, seru nih. Suasana asrama bakal makin asyik. Tolong, aku malah tinggal satu asrama sama mantan pacarku sendiri. Sayang, makan siang apa hari ini? Makan kamu saja. Waduh, galak amat pacarku ini. Kak, besok pagi aku tidak ada kelas, jadi tolong jangan berisik ya. Jam berapa ini? Jam 8 pagi, hari ini jadwalku piket. Aku tidak sengaja membangunkanmu. Terima kasih ya kak, aku jadi tidak perlu pasang alarm. Aku sengaja kok bilang kalau tidak ada kelas. Ternyata kamu lebih berguna daripada jam waker. Aku mau ke kantin sama pacarku. Ada yang mau titip makanan? Fanny, warna lipstikmu kurang bagus, kurang memikat. Pakai punyaku saja. Pakai punyaku saja. Terima kasih kak. Ini makanan buat kalian. Vino yang membelikannya. Aku mau makan sendiri saja. Sepertinya Tina marah nih. Kak, aku belikan makanan ya buat kalian. Aduh, berat badanku naik 2 kilo. Aku malah turun 3 kilo. Mau tahu caranya? Tambahkan aku di media sosial, nanti aku beritahu. Demi kurus, aku akan tambahkan. Aku pun melihat unggahan media sosialnya. Dia di sana, aku melihat sosok yang disiplin dan tulus. Hubungan 1 tahun berakhir, tidak sengaja berat badanku turun. 10 September, itu kan hari pertama aku masuk kuliah dan bertemu pacarku. Ternyata selama ini aku menjadi orang ketiga tanpa aku sadari. Kalau kamu mau membalas Fanny, kami akan bantu agar kuliahnya tidak tenang. Lagi pula dia sudah merebut pacarmu. Tidak perlu, aku sudah mengamati Fanny dan aku menyukainya. Siapa bilang mantan dan pacar baru harus bermusuhan? Kami justru lebih bisa berempati satu sama lain. Kamu kenapa menghindariku? Karena aku baru sadar kalau kamu orang jahat. Kita putus. Pasti Tina yang menghasutmu kan? Dia pasti belum bisa melupakanku. Pede banget sih, kamu tidak pantas mendapatkan ketulusan kami. Kamu tidak dengar, kamu sudah diputuskan sama Fanny. Kamu pikir kamu siapa? Aku sedang menjemput sahabatku untuk pulang ke asrama. Memangnya kenapa? Sejak kapan kalian jadi akrab begini? Yuk pulang Fanny. Ayo. Teman-teman, barang-barang kalian aku bawain sepanjang jalan. Kita sudah sampai di kantin, baru diberikan karang. Langsung cari tempat buat ditaruh saja. Kita makan di mana? Di sini saja, nggak punya inisiatif banget sih. Fanny, kamu jaga barang-barang dulu. Kami beli makan dulu. Nanti setelah kami kembali, baru kamu pergi beli. Oke, aku tunggu kalian kembali. Fanny itu sok baik banget, pasti takut dikucilkan. Hari ini aku mau kencan, tapi ulasan filmku belum selesai. Gimana dong? Suruh Fanny aja yang kerjakan. Hah, Fanny, kenapa kamu di sini? Bukannya disuruh jaga barang. Kalau barangnya hilang, apa kamu mau tanggung jawab? Apa kita saling kenal? Ngapain sih sok gaya begitu? Cuma karena omongan kami kedengaran ya? Ini minyak sudah jadi. Kalian belum selesai beli makan ya? Kalian mirip banget. Kak, aku
Aku adalah pembimbing baru kalian. Ayo kita pergi. Fanny berhenti berusaha menyenangkan orang lain secara berlebihan. Itu tidak ada gunanya. Lalu bagaimana cara melawannya? Aku tidak ingin dikucilkan. Hidup itu untuk diri sendiri supaya senang, bukan untuk mendapatkan penghargaan sebagai orang baik. Aku akan jadi kamu sekarang. Lihat bagaimana aku membalas mereka. Kak, jangan sampai memukul orang ya. Tenang saja, ini cuma trik kecil. Pulang malam banget, barang pesananku mana? Lupa. Ada apa di wajahku? Gak ada apa-apa. Kerjain dia. Oh, kalian sengaja mau mengerjaiku supaya aku meragukan diriku sendiri ya. Trik murahan untuk mengucilkan orang. Tunggu saja. Kalau trik ini bisa buat kamu gak nyaman, itu sudah cukup. Ayo kita makan di luar. Ada seseorang di sini yang bikin suasana jadi suram. Fanny, itu peringkat 1 di seluruh jurusan. Jangan musuhan sama dia lagi. Iya, pembimbing juga kasih dia proyek inovasi baru. Selain nambah nilai, bisa magang di perusahaan besar juga. Kalian kok malah berpihak ke dia sekarang? Fanny, ajak kami dong. Maaf ya soal yang kemarin. Ternyata benar kata kakak. Fokus pada diri sendiri baru bisa membubarkan kelompok kecil yang suka mengucilkan orang. Gunakan kemampuanmu untuk memecah pengucilan. Menjadi mandiri adalah awal dari menjadi yang terbaik. Sudah cukup, Rere saja tidak bilang apa-apa. Kenapa kamu yang sok pahlawan? Rere, jangan takut, kita laporkan ini ke guru. Sudahlah, kali ini biarkan saja. Kamu harus belajar melawan, kalau tidak mereka akan semakin melunjak. Aku akan melawan, tapi tidak sekarang. Fanny, terima kasih ya, cuma kamu yang mau berteman denganku. Teman sekamarku dikucilkan dan aku menjadi orang yang maju membelanya. Fanny, kamu mau kemana? Pindah asrama? Apa aku melakukan kesalahan? Aku kira kamu berbeda dari mereka. Hanya aku yang membantumu, tapi lihat bagaimana kamu memperlakukanku. Kamu membuatku sadar, jangan pernah membela orang yang bahkan tidak berani membela dirinya sendiri. Siapa yang melakukan ini? Kamu tidak bosan menangis setiap hari? Siapa suruh meletakkan barangmu terlalu di pinggir? Kalian kekanak-kanakan sekali, aku akan melaporkan semua ini ke guru. Rere, Fanny bilang mereka berdua selalu merundungmu. Apa itu benar? Ayo katakan. Biarkan dia bicara sendiri. Tidak pernah ada. Kalian bertiga boleh pergi. Fanny, kamu tetap di sini. Fanny, sebelum bertindak, gunakan otakmu untuk berpikir dulu. Buka pintunya, buka. Siapa suruh dia sok cuci? Demi seorang pengecut, aku malah menjadi sasaran pengucilan di asrama. Tidak sebadan. Setelah aku pindah, semoga beruntung di asrama ini. Setelah pindah, aku tidak pernah lagi bertemu Rere. Sampai setelah lulus, aku menerima permintaan pertemanan yang tidak asing. Fanny, aku ingin bertemu denganmu. Ada apa? Aku ingin kamu memaafkan sikap diamku waktu itu. Semua sudah berlalu. Setelah bekerja, ada rekan kerja yang dikucilkan dan aku membantunya. Tapi tak disangka rekan itu malah balik memimpin orang lain untuk mengucilkanku. Sekarang aku dipecat dan harus ke psikiater. Bukankah itu yang dulu kamu lakukan padaku? Sekarang aku merasakannya. Kenapa orang jahat seperti mereka justru baik-baik saja? Ini tidak adil. Itu urusan mereka. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku bisa saja tidak menyimpan dendam, tapi aku tidak akan melupakan pelajarannya. Rasa sakit yang diberikan kepada orang lain pada akhirnya akan kembali ke diri sendiri. Dia yang dulu memilih diam, kini menjadi kamu yang lain. Kalian tahu tidak, asrama kita kedatangan mahasiswi baru? Tahu dong, masih kecil dan belum berpengalaman. Harus gimana ya? Kasih dia tekanan sedikit. Aku sudah masukkan dia ke grup asrama dan menyuruhnya beli makanan. Benar, umur bukan alasan. Tidak ada yang akan memanjakannya di sini. Kakak-kakak, makanan kalian sudah aku belikan. Punyaku yang pedas, tapi jangan pakai saus. Aku mie kuah bening, jangan pakai ketumbar ya. Aku mau sebelah aja deh. Wah, semuanya benar. Makan di luar kurang sehat, lain kali aku yang masakan ya. Fanny, kamu umur berapa? Aku kelahiran 2007. Oh, ternyata benar-benar masih kecil ya. Berantakan sekali ya, baju di balkon belum diangkat. Ini juga sudah waktunya dicuci. Fanny tinggal bareng senior dan dipaksa jadi asisten rumah tangga. Seniornya malas, Fanny yang masih kecil malah kerja terus. Fanny, senior-senior di asramamu itu jelas-jelas menindasmu. Tinggal bareng senior itu bencana. Semua pekerjaan kamu yang kerjakan. Aku seneng kok melakukannya. Lagi pula, menurutku tinggal sama senior itu pasangan yang sempurna. Ingin sekali ikut klub film, tapi pendaftarannya sudah lewat. Tenang, kamu sudah diterima.
Tapi aku bahkan belum kirim formulir. Dia itu ketua klubnya. Wah, tinggal sama senior benar-benar memperluas relasiku. Gawat, baju yang kita jemur belum diangkat. Baju belum diangkat, meja berantakan, potong poin. Oh, asrama ini tidak ada masalah. Cepat, ayo pergi. Kak, kenapa dia takut sekali? Ayah dia itu kepala sekolah, dia yang bertanggung jawab atas pemeriksaan asrama. Kalau kamu ada urusan dan tidak pulang, bilang saja ke dia. Ternyata Dika seniorku ini orang-orang hebat ya. Wah, asik sekali tinggalin sama senior. Banyak relasi. Bisa bantu aku hapus poin pelanggaran asrama tidak? Aku harus pulang dulu, mau nyuci baju dan masak buat kakak-kakakku. Junior rasa ibu di asrama kita ini benar-benar malaikat ya. Ternyata tinggal senior dan junior bersama itu memang pasangan yang paling pas. Hai semuanya, aku Rere. Kalau aku Rosi. Perkenalkan, aku Fanny. Halo semuanya, aku teman sekamar baru kalian. Wah, kakak ini cantik sekali, kulitnya bagus banget. Ibu, kenapa ibu ada di sini? Hah, dia ibumu. Kenapa ibumu jadi teman sekamar kita? Perusahaan sudah go publik, jadi aku punya waktu luang. Aku ingin merasakan lagi kehidupan kampus sambil menemani anakku belajar. Ayo kita makan makanan yang pedas. Ibu tidak bisa makan pedas, lambungnya sensitif. Tidak apa-apa, ayo pergi. Aku yang traktir kalian semua. Ibu, kenapa ibu hanya memberikan daging kepada mereka, tapi memberiku sayuran? Kamu itu harus diet. Lihat pipimu sudah makin tembem. Kenapa ibu lebih baik kepada orang lain daripada kepadaku? Fanny, aku sudah mendaftarkanmu untuk wawancara magang di organisasi kampus sore ini. Kalau kamu tidak lolos, uang jajanmu bulan depan dipotong setengah. Hah, ibu kejam sekali. Siapa yang menggunakan panci listrik ilegal di kamar ini? Maaf, itu punya Fanny. Dia sering memasak mie di malam hari. Bukan, aku tidak pernah. Tunggu sebentar. Lihatlah kabel panci ini masih dingin. Tapi panci di bawah tempat tidur Rosi itu masih terasa hangat. Rosi, jangan mencoba menjebak anakku. Itu aku lupa. Aku kehilangan uang 800.000. Aku tadi menemukan uang 600.000 di lantai dan ingin bertanya siapa pemiliknya. Nah, itu pasti punya aku. Kamu pasti sudah mengambil 200.000 sisanya kan? Dasar pencuri. Tunggu dulu, kamu bilang kamu kehilangan 800.000, tapi Fanny menemukan 600.000. Kalau jumlahnya saja berbeda, berarti uang ini bukan milikmu. Mungkin uangmu jatuh di tempat lain. Jangan asal menuduh tanpa bukti. Ibu, terima kasih sudah membelaku. Ibu keren sekali. Di dunia luar, orang tidak akan selalu baik padamu. Ibu di sini untuk mengajarimu bagaimana cara melindungi diri sendiri. Ternyata punya ibu sebagai teman sekamar, asik juga. Setelah liburan musim dingin, kita akan magang masing-masing. Mari kita ngobrol. Boleh, mari kita jujur tentang rahasia yang telah kita sembunyikan selama 4 tahun kuliah ini. Ide bagus, aku mulai duluan. Sebenarnya dosen pembimbing kita itu adalah tanteku. Hah? Wah, kamu menyembunyikannya begitu lama. Bagaimana dengan kalian? Aku sebenarnya bukan anak tunggal. Ya ampun, kalian semua menyembunyikannya selama 4 tahun. Aku malu mengatakannya, tapi rahasiaku adalah akulah pengelola akun tembok pengakuan kampus kita. Lalu bagaimana denganmu, Fanny? Tahun kedua, aku menerima kiriman pesan dari seseorang. Tolong posting kamar mandi wanita di gedung 3 penuh dengan tisu wajah di mana-mana. Menjadi pengelola tembok pengakuan sangat menyenangkan. Aku suka mahasiswa baru tahun pertama. Foto profil dan nama pengguna ini teman sekamarku. Ternyata dia juga menyukai sama sepertiku. Fanny, apakah pakaianku ini bagus? Bagus kok. Aku mau ke lapangan olahraga. Siapa tahu bisa bertemu dengan gebetanku. Sejak mengetahui itu, aku mulai menghindarinya. Namun setelah aku mulai menghindarinya, anehnya kami malah bertemu setiap hari. Halo kakak-kakak kelas, saya Vino. Saya berharap bisa bergabung dengan Departemen Seni. Aku tidak boleh terlalu sering berinteraksi dengannya. Silahkan kembali, hasilnya akan kami kabari. Halo, saya lihat di medsos ada lowongan kerja paruh waktu. Loh, kakak? Aku cuma menanyakan untuk orang lain, maaf mengganggu. Kenapa sepertinya dia membenciku? Fanny, tinggal kamu yang belum cerita. Lagi pula kita sudah mau lulus. Rahasiaku adalah... tunggu, kalau kamu bukan anak tunggal, berapa umur adikmu? Selisih 1 tahun. Vino yang mahasiswa baru itu adalah adik kandungku. Adikmu itu Vino. Dan kamu pengelola tembok pengakuan itu. Wah, ada drama nih. Adikku itu suka padamu. Aku sengaja ingin membuatmu cemburu supaya dia terlihat laku. Kak, bagaimana cara mendekati Fanny? Dia ada di Departemen Seni, sering-seringlah ke sana. Jadi selama ini... Selamat magang, selamat tahun baru. Fanny, gimana? Menang tidak? Menang tidak?
Tidak menang. Ya ampun, di grup siaran langsung ini cuma ada kamu dan si penyiar, tapi kamu tetap saja tidak menang. Padahal peluangnya 50-50. Awalnya aku tidak percaya, tapi sekarang melihatmu sendiri, aku baru percaya. Memang benar-benar sial. Sejak kecil, aku tidak pernah merasa beruntung. Kalau tidak percaya, ayo coba lagi. Coba klik kotak misteri game ini. Tanganmu benar-benar membawa sial, bukankah ini harusnya otomatis dapat hadiah? Benar-benar tangan pembawa sial. Dengan struk belanja ini, Anda bisa ikut undian ya. Isinya jangan-jangan cuma tulisan terima kasih atas kunjungan Anda semua. Saya jamin hanya ada satu kertas ucapan terima kasih. Terima kasih atas kunjungan Anda. Berapa sih peluangnya? Sini aku coba. Wah, aku dapat motor listrik. Sejak kecil, sepertinya aku tidak pernah bersinggungan dengan keberuntungan. Kita terlambat, ayo kita menyelinap lewat pintu belakang. Fanny, kenapa kamu berdiri di situ? Dewi keberuntungan benar-benar menjauhi Fanny. Aku menyerah, hal yang mudah bagi orang lain, bagiku tingkat kesulitannya maksimal. Ayo kita bantu si pembawa sial ini. Ada ide? Fanny, bukankah kamu suka boneka? Ini buatmu. Dari siapa? Oh, ini dari kuesioner yang kita isi waktu jalan-jalan kemarin. Kamu peserta nomor 999, jadi mereka mengirimkan hadiah ini khusus untukmu. Wah, aku jadi pengguna yang beruntung. Berhasil! Belakangan ini aku beruntung sekali, aku menang lotre 500 juta. Kalau lotre aku tidak bisa mengaturnya. Sebenarnya aku tahu, bukan karena aku beruntung, tapi karena aku bertemu kalian. Jadi kamu sudah tahu ya, kalianlah hadiah yang sesungguhnya bagiku. Fanny ada di sini, ayo pulang nak. Anak, kamu anak pemilik sekolah. Tadi kamu bilang kamu tidak beruntung. Coba katakan lagi. Traktir kami makan. Sebenarnya lotrenya bukan 500 juta, tapi 5 miliar. Nona muda, ayo kita makan besar. Ngagetin aja. Oh, kami sedang menonton film horor. Kamu siapa? Aku kakak kelas yang baru lulus. Aku akan tinggal di sini. Tapi tempat tidur di sini sudah penuh. Mary dulunya tinggal di sini kan? Sekarang dia sudah pindah dan menyewakan tempat tidurnya kepada aku. Kok bisa begitu? Mary bilang kakak kelas ini tidak mampu menyewa apartemen di luar, padahal kantornya tepat di sebelah sekolah kita. Baru pertama kali ini aku melihat ada orang yang menyewa tempat tidur di asrama. Kita harus sewa di tempat yang tepat. Sewa kamar di luar harganya 1 juta, terlalu mahal. Kasian juga ya kakak kelas ini. Biarkan saja dia tinggal di sini. Selesai makan, ayo kita pergi manicure. Untuk apa manicure? Tidak sehat dan mahal pula. Satu hiasan kuku harganya 20.000. Apa kalian tahu berapa gaji kurir dalam sehari? Kalian tidak tahu susahnya mencari uang karena belum bekerja. Tapi kami kan tidak memakai uangmu. Gaji kurir satu pesanan cuma 5.000. Biaya manicure kalian setara dengan 50 pesanan kurir. Sudahlah, jangan pergi, hidup itu sulit. Jagalah dompet kalian baik-baik. Dia ini kenapa sih? Aneh sekali. Ya sudah, jangan pergi dulu deh. Musim sudah berganti, aku ingin beli jaket kulit. Ekonomi sedang sulit, selama baju lama belum rusak, tidak usah beli baru, pakai saja yang lama. Berapa banyak uang yang sudah kamu tabung dari kerja sampinganmu selama kuliah? Kenapa tanya? Nanti setelah lulus kita bisa menyewa apartemen bersama agar bisa berbagi biaya sewa. Baru ada 10 juta? Lumayan, jangan dihambur-hamburkan ya, aku akan mengawasimu. Dia tidak punya batasan sama sekali, kenapa suka sekali mengatur uang orang lain? Fanny, kenapa paketmu banyak sekali? Ini semua barang kebutuhan sehari-hari. Apa kamu pakai uang tabunganmu? Kan sudah kubilang kita harus menabung untuk menyewa tempat tinggal. Ini pengeluaran normal kok. Biar kulihat, kembalikan saja yang tidak penting. Sabun cuciku saja dicampur air dan sudah dipakai selama setengah tahun. Aku menyerah, pakai uang sendiri saja harus seizinmu. Dia sendiri pelit, tapi juga tidak membiarkan orang lain belanja. Aku melihat postinganmu di media sosial. Terus kenapa? Coba pikirkan, orang tuamu di rumah makan makanan sisa, sementara kamu di sini makan hotpot dan buang-buang uang. Apa kamu tidak merasa bersalah? Kamu gila ya? Ini uangku sendiri. Orang tuaku juga senang aku makan enak. Berikan saja uangmu padaku, biar aku yang menyimpannya. Mimpi, kalau aku pergi makan denganmu, kenapa kamu tidak bilang aku buang-buang uang? Fanny, sepatu pemberianmu bagus sekali. Syukurlah kalau kamu suka. Aku sudah cek harga sepatu ini 800.000. Jangan sentuh tabungan kita. Nanti bagaimana caranya kita sewa apartemen? Itu kan uang Fanny, kenapa kamu yang repot? Kami saling memberi hadiah, tapi kamu yang merasa rugi. Kamu berlebihan sekali mengatur dompet kami. Aku ini bermaksud baik agar kalian bisa hemat. Dasar tidak tahu terima kasih. Siapa yang dilaporkan tidak mau pergi? Dia menumpang tinggal di sini dan tidak mau pergi. Bukankah kamu sudah lulus lama? Ayo ikut saya keluar. Yeay, akhirnya beban ini pergi juga.
Hai semua. Wah, kalian datang barengan pas baru masuk begini, kompak banget. Kalian berdua cantik banget deh, pasti kakak beradik ya. Bukan kok, aku Fanny. Aku Rere, keluargaku kurang mampu, jadi biaya kuliahku sebenarnya dibantu oleh keluarga Fanny. Ah, sudahlah jangan dibahas, aku juga nggak nyangka kita bakal satu asrama, jadi enak kan tadi bisa berangkat bareng naik mobil. Teman-teman, yuk makan, ini enak banget loh, aku pesan banyak, dari kecil aku memang suka banget udang, ini buat kalian ya. Kalian gak suka makan kepala udang ya? Kalau nggak mau aku bisa makan kepala udangnya kok, kalian makan badannya saja. Ih Rere, udang kan gak enak, tapi memang sih udang sekilo harganya lumayan mahal. Aku harus berhemat dan balas budi, tapi aku juga harus terlihat menarik di depan orang lain. Re, ibuku bantu kamu itu supaya kamu kuliah yang benar, bukan buat sibuk pacaran atau pergi ke klub terus. Ibumu bantu aku kuliah, terus setelah lulus gimana? Apa ada jaminan aku langsung sukses? Aku harus cari pegangan hidup sekarang. Tapi kan kamu pintar, nilaimu bagus. Keluargamu kaya, Fanny. Kamu punya segalanya, sedangkan aku cuma punya wajah ini. Menikah dengan orang kaya adalah satu-satunya jalanku untuk mengubah hidupku. Orang tuaku juga berharap begitu. Fanny, aku mau pindah keluar. Loh, kenapa mendadak? Semester ini kan lagi sibuk-sibuknya tugas. Aku dapat kerja sambilan jadi model dan penerima tamu. Tinggal di rumah pacarku, lebih praktis dan dekat kemana-mana. Selagi aku masih muda dan cantik, aku harus kumpulkan uang sebanyak mungkin. Ya sudah, kalau itu keputusanmu, hati-hati ya. Kalian dengar tidak? Kabar Rere, katanya dia sudah putus sama pacarnya yang kaya itu. Terus gimana keadaannya sekarang? Ibunya langsung menjodohkan dia sama orang lain di desa demi mas kawin 180 juta. Aku lihat di medsosnya dia sekarang sudah punya anak, tapi kelihatannya hidupnya susah lagi. Ibu, kenapa ibu cuma makan kepala udangnya? Kepala udang gak enak sayang, kamu makan badannya saja ya, biar ibu yang makan kepalanya. Cepat lihat, mereka berdua mirip sekali. Wah, ini benar-benar mirip. Astaga, tidak mungkin, benar-benar identik. Nona muda, Tuan Besar bilang di sekolah ini ada saudara kembar Anda, dia hidup susah bersama ayahnya. Jadi kamulah adik kembar yang ayahku bicarakan. Kamu ambil jurusan apa? Tinggal di asrama mana? Desain busana. Aku di kamar 303. Untung kita tidak sekamar, memalukan saja. Memangnya kenapa? Jangan sampai ya kamu ditindas selalu menangis diam-diam. Semoga kamu betah dengan teman sekamarmu. Dasar sombong. Nyonya Besar, kedua nyonya muda sudah bertemu. Hanya kurang kamu nih, asrama kita butuh dispenser air, kita patungan yuk. Oh, berapa biayanya? Mari kita bagi rata. Ah, uang segini tidak perlu patungan lah. Sepertinya semua orang tidak masalah dengan uang. Ini bagus untuk hubungan kita. Kemarin aku beli dispenser, nanti kamu beli barang lain yang harganya setara. Kita pakai bersama saja. Kalau begitu, kemarin aku sudah beli pengiring rambut. Aku juga sudah pesan ruangan untuk kita makan malam bersama nanti. Aku harus beli apa ya untuk membalasnya? Sistem tanpa patungan ini membuatku merasa lebih dekat. Nona, berapa biaya makan tadi? Ah, tidak seberapa, aku yang traktir. Tidak bisa begitu, harus jelas pembagiannya. Aduh, nanti kalian belikan sesuatu saja untukku. Repot sekali. Tetap tidak bisa, harus bagi rata. Nilai konsumsi kami berbeda sekali. Di asramaku semuanya harus dihitung sampai sekecil mungkin. Melelahkan. Wah, aku iri sekali. Mereka bagi rata sampai kesatuan terkecil. Ayo kita tukar asrama saja. Boleh juga. Lagi pula wajah kita identik. Apa kita perlu lapor ke dosen pembimbing? Tidak perlu. Dari awal masuk, aku bahkan belum pernah melihat wajah dosennya seperti apa. Hanya kamu dan aku yang tahu. Adik-adikku sayang, akulah dosen pembimbing kalian. Sampai jumpa nanti. Ternyata mereka adalah kembar 3. Nyonya Besar, tugas selesai. Ketiga nona muda sudah bertemu. Ambil uangnya dan pergilah.